warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wal amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat keamanan, juga nikmat taufik yang dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju seruannya, menuju perintahnya, menuju satu kepada yang Allah fardukan kepada kita. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, dan yang sedang amal soleh. Alhamdulillah. Kajian kita beri Allah sekarang yaitu bab fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bab tentang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada, harus ada minkum dari kalian umat Islam, ummatun, satu umat, satu jamaah, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada keimanan, ilal iman, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemunkaran apapun bentuknya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung. Jadi adanya satu umat, satu jamaah, satu kelompok yang mengajak kepada keimanan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan juga mencegah dari kemunkaran adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kewajiban yang Allah fardukan kepada kita. Dan orang-orang yang melaksanakan itu, mengerjakan tugas tersebut, mereka orang-orang yang beruntung. Kalau kita balik, gimana kalau seandainya umat Islam tidak mengadakan satu umat yang mengajak kepada keimanan, tidak ada yang menyuruh kepada yang baik dan atau yang ma'ruf, dan tidak ada yang mencegah dari kemunkaran, maka mereka telah meninggalkan satu kewajiban yang Allah fardukan kepada mereka, atau kepada yang Allah fardukan kepada mereka, plus mereka orang yang merugi. Apa ruginya? Banyak sekali. Dan efek kerugiannya itu adalah luar biasa. Nanti ke depan atau nanti ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang itu. Tetapi sekalian, kerugian yang pertama adalah akan hilangnya haibah, wibawa umat Islam di kalangan orang-orang non muslim. Itu pertama. Enggak ditakuti, enggak disegani, bahkan dikecilkan ataupun dilecehkan, bahkan dihinakan, bahkan ya maaf akan menjadi mangsa atau jadi korban daripada
orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau kepada ahlul batil. Di samping juga maaf akan muncul atau akan keluar lahir dari rahim orang-orang yang beriman atau orang Islam, para muslimah, maaf orang-orang yang pendosa, bahkan sampai pada level orang-orang yang tidak iman kepada Allah Ta'ala. Bahkan akan menurunnya kualitas iman umat Islam, menurun, kebaikannya pun akan ada penurunan. Bahkan pada saatnya apa? Sampai pada level keburukan, kejahatan, kemungkinan akan dianggap biasa atau bukan dianggap dosa lagi. Itu akibat kemungkinan dibiarkan karena mereka dianggap seperti biasa saja, hal yang biasa. Nah, sudah merajalelanya kemungkaran di kalangan umat dan tidak ada orang yang mengingatkan ataupun mencegahnya. Biasa. Maaf nih, di kalangan Gurandil ada teman, bukan teman sih, ada saya yang datang ke sana kan, ke Gunung Pongkor. Itu kalau ada orang yang sholat itu dianggap aneh, tapi orang yang enggak sholat dianggap biasa. Dianggap biasa. Atau di kalangan tukang ojek, sopir, pelaut, ya enggak? Kalau gaple, judi, main perempuan, atau zina, wala'idzubillah, itu dianggap biasa. Jadi kalau ada orang yang soleh, yang taat, ngaji, dianggap luar biasa. Karena apa? Karena tidak ada orang yang mengingatkan. Yang seterusnya, ya, adanya satu jamaah yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Imran ayat 110. Keadaan kalian, kata Allah atau firman Allah, ada sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk memberi manfaat kepada manusia yang lain. Apa manfaatnya? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi perintah untuk membuat satu jamaah yang mengajak kepada keimanan, menyuruh kepada yang dan mencegah dari jalan mereka orang yang sukses. Walaupun skalanya terbatas, bisa tingkat RT, tingkat RW, iya, tingkat desa dan seterusnya. Tapi di sini Allah Taala menjelaskan tentang kuntum khaira ummah. Kenapa Allah menggunakan kata Sayyidina Umar bin Khattab, law sya'alak laqala antum. Kalau Allah menghendaki bisa saja Allah mengatakan buat firman dengan kalimat antum, kalian. Siapa? Maksudnya sahabat-sahabat Nabi. Yang memang setelah mereka beriman kerjaannya menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala memiliki ataupun menghendaki dan telah menetapkan dengan kalimat kuntum. Kalau kuntum itu bermakna apa? Keadaan kalian. Antara kalian dan keadaan kan beda kan? Keadaan kalian adalah sebaik-baik umat. Maknanya siapapun mereka di zaman manapun, di abad manapun, apabila amalannya sama dengan sahabat-sahabat Nabi dalam arti menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, beriman kepada Allah Ta'ala, maka mereka adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Maka beliau katakan, man arada ayyakuna min tilkal ummah, maka orang-orang yang dari kalangan umat yang menghendaki ingin menjadi umat yang terbaik,
Berjuang ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Saudara sekalian, mungkin sekarang kita sering membaca artikel Londonistan ya. Ya Suprana membuat artikel ya. Ada seorang wartawan yang memberikan Inggris menjadi Londonistan ya, bukan hanya Afghanistan, bukan hanya Pakistan ya. Negeri-negeri yang ada tantannya itu, tanah asli negara. Kenapa? Karena sekian belas wali kota di sana sudah adalah orang-orang Islam. Muslimnya ada 4 jutaan dari 65 juta penduduk Inggris Raya. Kemudian tahun 60-an itu ya masjid hanya ada 1 masjid saja di ibu kota, di pusat pemerintahan, karena banyak kedubes dari berbagai negara Islam. Tahun 60-an, tapi sekarang bagaimana? Kalau data terakhir itu ada 4.000-an masjid, ada yang di mana? Yang ada di Inggris. Demikian juga di Perancis. Kita kan tahu, maaf, jangankan bangun masjid di Eropa, di negeri kita ini kita bangun masjid, maaf, di Papua itu nggak gampang bangun masjid. Di mana lagi? Di NTT tidak mudah bangun masjid. Nggak mudah di NTT ataupun di mana, maaf, di Papua. Rata-rata Bunda kan pernah ngimamin di sana di Papua. Itu rata-rata rumah nggak ada kubahnya. Bikin pengajian, jadi musola. Untuk begitu itu panjang. Mungkin beberapa tahun lalu kita banyak kasus tentang masjid yang dirobohkan ataupun tidak disetujui oleh warganya misalnya. Saya lihat kebanyakan apa? Kebanyakan adalah di sana masalahnya perizinan yang susah. Kebanyakan adalah gereja yang dibeli oleh umat Islam kemudian dijadikan alih fungsi menjadi masjid. Bukan membangun tapi mengalihkan fungsi gereja yang dibeli menjadi masjid. Dibuang apanya? Salibnya saja, sama ornamen-ornamen yang berbau Nasrani. Tapi yang lain-lainnya cuma ditambah, maaf, mungkin WC ditambah lagi, maaf, MCK dan kiblatnya aja, sama mimbar untuk khutbah misalnya. Itu nggak datang dengan sendirinya itu. Tapi ada orang-orang yang datang ke sana untuk memperjuangkan, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Pernah orang tua kami ke sana. Saya anggap orang tua karena beliau orangnya, waktu saya kenal saya sudah 80 tahunan. Waktu saya jumpa dengan beliau. Dan menjadi keluarga juga karena putranya nikah dengan adik saya. Tahun 86 beliau datang ke Inggris sana. Beliau ini ya sebenarnya seorang sayyid, seorang habib, tapi Allah anugerah ya dokter juga, ya maaf, ya jenderal juga, karena beliau terakhir pernah juga bertugas di RSPAD. Bos sekalian, datang ke sana lah cerita. Kemudian maaf, sholat masjid di saat pertama, karena satu yang ada kelebihan beliau adalah beliau sangat disiplin tentang waktu. Waktu tidur kapan, waktu bangun kapan, luar biasa disiplinnya. Sehingga beliau pun ingin selalu di shop pertama. Di shop pertama di Jusbir sana. Allahu Akbar. Maka begitu beliau duduk di shop pertama apa? Maka ditanya, "Anta hafid?" Ya bahasa Inggris. Kalau bahasa kita lebih kurang, "Tuan hafal Quran?" Dia bilang, "Tidak." "No." "La, Anta hafid?" "La." "Tidak." "Kenapa?" "Oh maaf Tuan, Anda berhak di shop ketiga. Anda soalnya di shop ketiga." "Kenapa?" "Shop pertama dan kedua adalah untuk para penghafal Al-Quran. Dan masjidnya itu nampung berapa? Berapa nampungnya? 15.000 orang." Beliau yang terpaksa mundur ke shop ketiga. Karena shop pertama memang diperuntukkan untuk para penghafal Quran. Adanya penghafal Quran, adanya madrasah tahfiz dan juga alim dari ulum sana. Termasuk juga adanya orang-orang yang sholat sedemikian rupa sebanyak itu bermula karena tidak datang dengan sendirinya. Bermula karena adanya orang yang mendakwakan agama ke tempat
tempat tersebut. Maka begitu pulang beliau Masya Allah cari tanah ke sana kemari, ada yang di Sentul, ada yang di Batam, ada yang di NTB, ada yang di Kerawang, kemudian ada juga yang di mana Ternate, juga di Papua, di Sulawesi, di Pagatan. Semua beberapa masjid kemudian dijadikan madrasah tahfiz Al-Quran. Memang kebenaran orang yang berada gitu. Lalu rahmatullah, itu buah daripada apa? Ketika ada umat Islam baru ya presentasi baru kecil saja yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bisa mewarnai satu negeri di negeri yang ada di Eropa sana. Kemudian Allah firmankan, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Maafkanlah, jadilah pemaaf. Suruhlah kebaikan atau yang ma'ruf dan berpaling daripada orang-orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Ini Allah Ta'ala berikan baik hidayah kepada kita. Ketika kita umat Islam mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, maka pasti maaf. Banyak orang yang tidak suka ya, komplain. Apalagi sekarang banyak apa? WA group ya. Komplainnya nggak berani langsung pakai WA group misalnya. Atau dengan berbagai macam komen dan sebagainya ya. Maka sekalian, maka ketika ada orang yang komplain, ada orang yang tidak suka dan sebagainya, bahkan mungkin mencaci, membulit, maka maafkan mereka. Tetaplah menyuruh kepada kebaikan, jangan berhenti di komplain berhenti ya. Tidak, tetap istiqomah. Emang itu konsekuensi, resiko yang harus dihadapi oleh seorang dai. Kemudian wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah, jangan dilayani kepada orang yang tidak tahu, orang yang bodoh. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila mereka berdiri maka berjalan dengan tenang. Alladzina yamshuna 'alal hauna. Apabila ada orang yang jahil mencela mereka, membuli mereka, ya, maka mereka katakan assalamualaikum. Udah, ada tidak didebat ya, rugi kalau debat kusir, debat sama orang nggak tahu. Kalau orang tanya dalilnya ya bisa kita sampaikan. Ayatnya atau hadisnya kalau kita tahu. Iya. Kalau tidak, ya udah. Wa'adu 'anil jahilin. Al-A'raf ayat 199. Juga Allah firmankan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan setengah mereka adalah penolong kepada setengahnya. Dalam konteks apa saling tolong menolongnya? Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Bahkan ayat terusnya apa? Wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Dalam mendirikan salat, menunaikan zakat, dalam mentaati Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan, mereka adalah penolong setengahnya dengan kepada yang lain, kerjasama. Kerjasama. Dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebab kalau tidak kerjasama, maaf, susah, berat. Tidak bisa terbang ke mana-mana. Iya. Ya, harus istri mengikhlaskan, mendorong, mendukung, bahkan membantu, bahkan ikut. Nah, itu yang terbaik. Kalau tidak, repot itu. Luar biasa repot. Karena memang ada pengorbanan istri yang memang tidak bisa kita uangkan, yang tidak bisa kita, yang luar biasa. Pengorbanan mereka kan kalau mereka sendirian ditinggal misalnya. Tapi itu memang Allah firmankan, mukmin laki-laki mukmin setengah mereka adalah penolong kepada setengahnya dalam konteks amal ma'ruf nahi munkar. At-Taubah ayat 76. Juga Allah firmankan, ini nih yang bahayanya. Lu'ainal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam dzalika wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Allah firmankan, lu'ainal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam dzalika wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Allah firmankan,
telah dikutuk. Siapa? Maka adanya orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran atau mengingatkan kita, maka itu satu rahmat dari Allah Ta'ala kepada kita dan kepada umat ini, kepada bangsa ini, kepada umat manusia. Karena selagi ada orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka tidak akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah firmankan, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Katakan oleh Muhammad, kebenaran dari Tuhan kalian. Kalau barang siapa yang mau iman, silakan. Barang siapa yang mau kufur juga silakan. Tapi sampaikan dulu. Sampaikan, dakwahkan. Setelah disampaikan, setelah didakwahkan dengan berulang-ulang. Dia yang mati atau kita yang mati duluan, sampai dia mati atau kita yang mati, maka apa? Kalau kemudian dia memilih kufur, ya itu terserah dia. Kalau dia memilih beriman, maka kebaikan dia, pahala yang dia kerjakan juga mengalir kepada kita yang mengajaknya. Al-Kahf, Allah firmankan, "Fasda' bima tu'mar." Juga Allah firmankan, "Anjaynal ladzina yanhaw 'anil su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan dan kami adab orang-orang yang zalim dengan adab yang pedih disebabkan apa yang telah mereka disebabkan kefasikan yang telah mereka kerjakan. Maaf, ayat yang terakhir ini adalah yaitu surah Al-A'raf ayat 165. Kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan. Maknanya apa? Kalau ada orang yang dakwah, mengajak kepada kebaikan dan kemunkaran, kalaupun kemudian ada azab turun, maka Allah akan selamatkan mereka. Sebaliknya orang yang zalim, kalau memang dia dalam azaliyah termasuk orang yang memang tidak akan beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah azab mereka dengan azab yang sangat pedih disebabkan kepada mereka. Walaupun maaf nih, kayak umat Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Nabi Nuh dakwah sebanyak 90 tahun. Kemudian ada yang iman cuma 82 orang. Dan azab sifatnya menyeluruh, maka orang yang beriman Allah selamatkan. Sementara orang yang zalimnya, orang yang kafirnya, Allah hancurkan, Allah tenggelamkan. Pada zaman Nabi Lut, Allah angkat siapa? Apa? Bumi kemudian dibanting ke langit, kemudian dibanting lagi, dibalik lagi. Maka orang yang beriman, termasuk Nabi Lut alaihissalam dan juga putrinya, Allah selamatkan. Tapi umat kaumnya, termasuk juga istrinya, juga Allah azab. Allah akan termasuk orang yang membantu kepada para pendosa. Maka rahimakumullah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sekalian untuk ada peningkatan usaha kita untuk menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, dari saleh kepada muslih. Jadi soleh bagus, ya bagus, dia orang soleh. Tapi ada lagi namanya orang yang muslih. Muslih itu artinya orang yang memperbaiki keadaan, kerusakan umat dalam mengamalkan agama. Ada orang banyak orang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji dan sebagainya. Kita ajak mereka kepada ketaatan, kesolehan, ketakwaan, kebaikan. Maka apa? Maka kita bukan hanya menjadi orang yang muslih, memperbaiki keadaan. Dan itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Saya sedikit cerita ini ya mungkin ini sudah menjadi, kita sudah tahu semua, cuman mungkin saya karena saya baru ngalamin satu keadaan seperti ini. Tapi mungkin Bapak juga sering lah bagaimana bayar pajak di Samsat, pajak motor ataupun mobil ya, ataupun bayar pajak di mana, di Bank Jabar, di Bapeda, ataupun di mana, di apa namanya itu, UPT Allah, atau di bank-bank ya, atau di UPT ya, yang Masya Allah antri yang ajibnya lagi orang Indonesia ini ajib. Itu mau nyogok, mau bayar pajak bisa nyogok. Aneh nggak? Gimana nggak banjir tuh?
punya udah hari-hari dikirim uang, orang untuk bisa bagaimana terbit katakanlah udah dipasumkan, udah diblokir. Untuk menerbitkan itu 1,5 juta misalnya kalau pakai jasa notaris kan. Kalau kita langsung datang, wah, diusir-usir itu sama siapa? Sama satpam. Allah, artinya sebetulnya ada kesadaran untuk berbagi atau untuk memberi ya, untuk membangun negeri kah atau untuk gaji PNS kah, TNI Polri dan sebagainya kan, termasuk untuk DPR dan Presiden lah di dalamnya. Mungkin kan kalau itu pajak di pajak itu, untuk perusahaan negara lah intinya. Alhamdulillah, saya berandai-andai. Kalau seandainya umat Islam ini kesadarannya membayar zakat hartanya, sama seperti kesadarannya membayar pajak PBB-nya, pajak motor mobilnya, pajak bangunannya, ya enggak? Maka di negeri ini atau di dunia tidak ada orang yang kelaparan dan kesusahan. Karena zakat itu tukhadu min amwalihim, dari orang kaya maksudnya, waktu min agniahim wa ila bugarahim, diambil daripada orang kaya ini kepada orang yang fakir. Maka rahmatullah, Allahu Akbar. Dan pajak itu kan lebih besar daripada zakat ya. Pajak berapa persen? 5-10%. Kalau zakat berapa? 2,5%. Iya. 2,5%. Zakat bisa 5-10%. Kalau jual beli bisa 5 penjual, 5% pembeli. Luar biasa. Sampai saya terpaksa, ada sedih peninggalan orang tua. Jual 500 meter buat ngurusin surat-surat sebagian tanah yang ditempati. Kita gitu, orang tua kita dulu ajib ya berkahnya. Ini keberkahan orang tua dulu. Imannya, amal solehnya, ketakwaannya. Enggak pada sekolah, tapi usahanya pinter. Kakek saya cuma dagang aja. Tapi sampai ke Palembang, sampai ke Lampung. Dagang perabotan, tapi apa? Peninggalannya kalau dinilai uang kan ya miliaran kalau diuangkan. Sampai kita mau bikin surat tanahnya aja harus jual tanah 500 meter. Tapi yang di pinggir sana. Allah. Itu enggak seberapa. Beberapa hari ini saya kadang agak sedikit capek. Kenapa? Ya itu. Ini saya berandai-andai saja di pengalaman hidup. Banyak tanah orang tua ya sudah diblokir, sudah nggak dibayar pajaknya kalau karena banyak, saking banyaknya. Hanya apa? Itu tuh menghidupkan blokirannya itu. Notaris minta 1 juta, sama kita urus sendiri. Aduh 3 bulan, terus muter-muter aja diusir-usir sama itu. Yang online dulu Pak, kalau yang manual nanti nih. Bapak udah tanya siapa belum? Ya Allah, saya bilang kayak saya jadi pengemis nih. Padahal mau kasih duit dan nominalnya tidak sedikit buat saya. Lumayan banyak lah gitu. Alhamdulillah. Arti ini semangat orang memberi, membangun negeri atau memberikan ya katakanlah membayar pajaknya untuk maaf gaji para PNS, ya enggak? Atau ASN sekarang ya namanya ASN. Kalau mereka semangatnya itu sampai mau nyogok sama petugas apa? Pajaknya atau pakai jasa notaris untuk supaya menghidupkan apa? PBB atau SPPT-nya. Masya Allah, Haji Kurdi udah kebeli mobil Haji Kurdi ini. Ya enggak? Sekarang dia Haji amil zakat nih Haji Kurdi nih. Haji amil zakat. Enggak terima aja, Bapak kalau mau bayar zakat harus. Bapak kan udah lama enggak zakat nih ya. Berapa tahun enggak? Zakat penghasilan, ya enggak? Enggak zakat tanah. Padahal asalnya enggak dijakatin dah. Enggak boleh dijakatin misalnya. Sehingga harus Bapak ini udah lama nih enggak bayar zakat nih. Kalau Bapak yang zakat harus nyogok saya dulu biar saya terima. Gimana kira-kira? Sogokannya itu bisa sampai beli mobil kan Haji Kurdi itu. Ya enggak? Allahu Akbar. Ini berandai-andai saja. Berandai-andai. Tapi Bapak sekalian, tapi ada tapinya nih. Tapi kalau ada usaha agama, tadi kan semangatnya udah ada nih. Semangat mengumpulkan iya, walaupun hanya ada penalti sedikit di dunia saja. Bayar apa? Di samsat motor mobil supaya tidak atau dikena denda, bayar pajak supaya nanti mudah urus ketika menjual atau dan seterusnya jual beli mudah kan dan sebagainya.
Maka sekalian, konsekuensi daripada tidak zakat adalah azab dari Allah Subhanahu. Aja diingetin aja, Pak zakat ya enggak, Pak haji, Pak sholat ya enggak, nah, gitu aja. Kita belum sampai kepada level itu. Walhamdulillah. Ini agak sedikit menyimpang, tapi saya masih berandai-andai, mudah-mudahan dengan maraknya dakwah, taklim di berbagai tempat, termasuk di kantor-kantor, kan alhamdulillah itu sudah banyak laznas atau lazis yang ada di perkantoran ya. Semen dulu misalkan ada 4.000 karyawan, sekian ribu siap dipotong 12,5% untuk operasional masjid Assalam misalnya, atau di jam Grindo juga iya enggak, atau PNS juga dulu ada. Cuman kalau di masyarakat secara umum belum sampai kepada level itu, perlu ada usaha lagi dan lagi. Alhamdulillah, ini salah satu manfaat ataupun kebaikan atau kelebihan daripada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nanti orang-orang yang tidak taat atau bahkan orang-orang yang preman, para pendosa, bahkan orang yang tidak iman kepada Allah Ta'ala, dengan sebab dakwah yang dia lakukan akan tobat, akan taat dan akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah berikan taufik insyaallah ya. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita sekalian insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.